Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, pada video kali ini kita akan belajar atau melanjutkan subbab yang kedua, yaitu subbab tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, salah satu karakter hak dan kewajiban asasi manusia itu adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi manusia itu merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia ini tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, bangsa, maupun golongan. Jadi, hak asasi manusia itu harus bersifat universal, artinya ketika manusia atau masyarakat yang tinggal di negara Indonesia mempunyai perbedaan agama, bangsa, ras, maupun golongan, itu semuanya akan mendapatkan hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu, ya, jadi setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Nah, akan tetapi karakteristik penegakan hak asasi manusia itu setiap negara itu akan berbeda-beda. Nah, salah satu contohnya dikarenakan dengan perbedaan ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki satu negara tersebut. Contohnya, dalam proses penegakan hukum, hak asasi manusia itu berlandaskan kepada ideologi negara. Nah, kebetulan negara Indonesia ini berideologikan Pancasila, yang artinya hak asasi manusia itu akan dibagi menjadi 3, ya. Jadi Pancasila itu merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi manusia setiap warga negaranya maupun bukan warga negaranya. Nah, jadi bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Jadi Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia itu melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti salah satunya di layar kaca kalian sudah tertera, yaitu nilai instrumental, nilai dasar, dan nilai praksis. Nah, jadi ketiga kategori nilai Pancasila ini mengandung jaminan atas hak-hak manusia, ya, sebagaimana kita akan memaparkan satu persatu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai tersebut. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nah, nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam nilai-nilai dasar Pancasila tersebut, itu sebetulnya sudah diatur, itu sebetulnya sudah menjadi nilai-nilai dasar yang sifatnya itu universal, sehingga di dalamnya itu terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nah, di dalam nilai dasar ini itu bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Artinya, nilai dasar ini adalah nilai yang sifatnya universal dan akan tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara, ya. Gitu. Jadi baik itu agamanya agama Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya, mereka akan mempunyai hak tentang
nilai dasar tersebut. Seperti contoh, di dalam negara Indonesia ini mempunyai beberapa agama yang memang diperbolehkan oleh negara untuk memeluk agamanya masing-masing, menurut kepercayaannya masing-masing. Dan ketika seseorang memeluk agama, contohnya memeluk agama Islam, orang lain tidak bisa mengintimidasi kita bahwa kita tidak boleh memeluk agama Islam karena sudah dipagari oleh undang-undang dasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang hak dan kewajiban asasi manusia ini dalam nilai dasar Pancasila ini. Jadi, apa sih sebetulnya hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila? Ya, jadi kita akan bahas di poin selanjutnya. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila itu dapat kita jabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Nah, di dalam poin yang pertama ini, kita sudah dijamin oleh negara bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia berhak untuk memilih agama yang kita anut, agama yang kita percayai, ya, berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Entah itu kita ingin memeluk agama Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Jadi kita dijamin oleh negara untuk mempunyai kebebasan memeluk agamanya masing-masing. Nah, poin yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Jadi, poin yang kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab itu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama. Jadi, tidak ada yang dibeda-bedakan, entah itu masyarakat ataupun pemerintah. Itu ketika menegakkan hukum, negara Indonesia harus seadil-adilnya, ya. Jadi harus mendapatkan hukum atau harus mendapatkan hak yang seadil-adilnya sesuai dengan apa yang eh, kita inginkan, sesuai dengan apa yang seharusnya kita dapatkan. Begitu. Yang ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, bahwa hendaknya sesama manusia itu bisa bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Contoh, ketika adanya kegiatan gotong royong di kampung atau di wilayah tertentu, maka kita sebagai masyarakat yang baik ikut serta dalam kegiatan tersebut. Meskipun agama kita berbeda, budaya kita berbeda, kita harus mengedepankan semangat persaudaraan, harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan tersebut ataupun agama tersebut. Selanjutnya yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
itu dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Artinya, ketika ada poin Pancasila tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini, jadi setiap di negara Indonesia ini sudah tercermin poin keempat tersebut, yaitu seperti di pemerintahan di negara Indonesia ini, seperti adanya pembuatan undang-undang dasar, itu pasti ada musyawarah mufakatnya. Dan musyawarah mufakat itu setelah jadi, setelah betul-betul dibuat, maka masyarakat harus taat dan patuh terhadap peraturan undang-undang dasar yang sudah dibuat. Selanjutnya yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Artinya kita sebagai masyarakat Indonesia mempunyai hak yang mana hak ini diakui oleh negara bahwa merupakan hak masyarakat dan negara harus menjamin hak masyarakat tersebut. Jadi itu ya. Jadi suatu negara harus mengedepankan hak-hak perorangan tersebut agar kelangsungan hidup masyarakat bisa terjamin gitu. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.